Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iram Raffi Mahreza, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Nah, saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Yang pertama, beri penjelasan manfaat dan tujuan dari Audit Sistem Informasi. Manfaat yang pertama, pada saat implementasi sendiri yaitu institusi dapat mengetahui apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan atau sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut atau tidak. Yang ketiga, mengetahui apakah outcome dengan sesuai dengan harapan manajemen. Dan manfaat setelah sistem live itu yang pertama, institusi dapat memasukkan risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya. Yang kedua, masukan-masukan tersebut dalam agenda penyempurnaan sistem. Yang kedua, masukan-masukan tersebut akan dimasukkan ke dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan sistem strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Yang ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Yang keempat, memberikan reasonable asuransi bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan audit sistem informasi itu sendiri yaitu yang pertama mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Yang kedua, menjaga integritas data, yaitu integritas data sendiri itu memiliki beberapa atribut, yaitu kelengkapan, baik yang dipercaya, kemurnian, ketelitian, tanpa menjaga integritas data. Organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar dan atau kejadian tidak terungkap seperti apa adanya. Yang ketiga itu menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut, apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user atau tidak. Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut dengan proses pengambilannya. Yang keempat adalah efisiensi. Dikatakan efisien jika menggunakan sumber daya minimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin, segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut. Yang kedua, audit sistem informasi sangat penting yang dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus dijelaskan sebagai berikut. Siapa saja yang terlibat, teknik apa yang digunakan, dan bagaimana metodologinya. Nah, untuk yang siapa saja yang terlibat, itu auditor internal adalah salah satu karyawan dari perusahaan itu sendiri. Sedangkan auditor eksternal itu merupakan orang dari luar perusahaan yang bersifat independen. Untuk what and how, jenis-jenis sistem informasi itu ialah audit. Informasi dapat digolongkan dalam tipe atau jenis-jenis audit sebagai berikut, yaitu audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan serta tidak menyalah uji material. Apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer, maka dilakukan audit terhadap sistem informasi akuntansi. Apakah proses mekanismenya sistem dan program komputer telah sesuai atau tidak, dan pengendalian umum sistem memadai dan telah substantif. Yang kedua ada audit operasional. Audit terhadap aplikasi komputer terbagi menjadi 3 jenis, antara lain post implementation audit, yaitu audit setelah implementasi, terus audit secara bersama, dan audit secara bersama-sama. Metodologi audit IT itu sendiri biasanya auditor menerapkan teknik audit bantuan komputer, disebut juga dengan CAAT, Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data. Misalnya saja ada data yang terdiri penjualan, pembelian, transaksi, aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Untuk nomor 3, jelaskan kode etik dalam proses audit sistem informasi.
Kode etik merupakan sebuah sistem dari prinsip moral yang diberlakukan kepada auditor atau merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas tersebut. Kode etik audit teknologi ditujukan menciptakan budaya etika, profesionalisme, kerjasama di antara auditor teknologi agar aktivitas audit teknologi dapat berjalan dengan tertib, lancar, teratur, dan terukur. Kode etik standar audit teknologi diterbitkan oleh institusi pelaksana audit teknologi. Penerbitan kode etik dan standar audit teknologi bertujuan untuk yang pertama menjelaskan pengertian dari audit teknologi, yang kedua menetapkan kode etik yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh auditor teknologi, yang ketiga menentukan standar audit teknologi berbagai arahan minimal dalam pelaksanaan audit teknologi. Soal nomor 4 yaitu sebagian besar penyebab yang mendorong pengembangan fungsi audit sistem informasi di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Untuk penyalahguna sistem komputer tersebut yang pertama ada hacking, yaitu akses, modifikasi, atau penggunaan yang tidak sah atas perangkat elektronik atau beberapa elemen dalam sistem komputer. Yang kedua ada botnet, yaitu sebuah jaringan komputer terbajak yang kuat dan berbahaya yang digunakan untuk menyerang sistem atau menyebarkan malware. Yang ketiga ada Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, dan menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Selanjutnya ada data deadling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah secara tidak sah, mengubah input data atau output data. Nah, yang terakhir ada data leakage, yaitu menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer ini biasanya berupa rahasia negara, perusahaan-perusahaan, data yang dipercaya seseorang, dan data dalam situasi tertentu. Dan itu saja jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.